Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, perkenalkan, nama saya Sudarwati, guru IPA SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai konsep hukum Pascal. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian melihat mobil yang dicuci di pencucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat menggunakan alat yang bernama pompa hidrolik. Tujuan diangkatnya mobil ini adalah untuk memudahkan si pencuci mobil agar menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Sahabat rumah belajar, bagaimana bisa ya pompa hidrolik dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik itu hanya berisi udara atau berisi minyak. Nah, sahabat rumah belajar pasti penasaran bukan? Untuk memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami konsep hukum Pascal. Yang kedua, memahami penerapan konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Pascal pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Salah satu penerapan hukum Pascal yaitu pada pompa hidrolik. Pada dasarnya, pompa hidrolik terdiri dari dua penampang, yaitu penampang kecil A1 dan penampang besar A2. Jika pada penampang A1 diberi gaya dorong sebesar F1, maka akan dihasilkan tekanan yang besarnya P sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar termasuk ke penampang A2. Sehingga pada penampang A2 akan dihasilkan tekanan sebesar P sama dengan F2 per A2. Sehingga secara matematis akan didapatkan persamaan pada pompa hidrolik yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P tekanan satuannya Newton per meter kuadrat, F1 dan F2 gaya dorong yang diberikan satuannya Newton, serta A1 dan A2 luas penampang satuannya meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Jika luas penampang A2 lebih besar daripada A1 seperti pada animasi ini, maka akan dihasilkan F2 yang jauh lebih besar daripada F1. Inilah konsep yang dipakai oleh pompa hidrolik pada prinsip kerjanya. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data yang tertera pada gambar, tentukanlah besarnya gaya F2 yang dihasilkan. Sahabat rumah belajar, dari soal kita dapat mengetahui beberapa besaran yang diketahui. Yang pertama, F1 yaitu 100 Newton, A1 5 cm kuadrat, dan A2 250 cm kuadrat. Nah, sahabat rumah belajar, karena A1 dan A2 satuannya sudah sama yaitu dalam cm kuadrat semua, maka kita tidak perlu mengubah satuan menjadi meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah F2. Kita gunakan persamaan pompa hidrolik tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 100 per 5 sama dengan F2 per 250. Kita kalikan silang. 100 kali 250 sama dengan 5 kali F2. 25.000 sama dengan 5 F2. F2 bisa kita cari dengan 2
25.000 dibagi 5. Jadi, gaya dorong yang dihasilkan sebesar 5.000 Newton. Sahabat rumah belajar, selain pompa hidrolik, ternyata masih ada beberapa alat yang prinsip kerjanya menerapkan konsep hukum Pascal. Antara lain, dongkrak hidrolik, rem cakram hidrolik, pompa sepeda, mesin pres, jarum suntik, dan tensimeter atau stigmomanometer. Sahabat rumah belajar, bagaimana? Sudah paham mengenai materi konsep hukum Pascal? Untuk menguji seberapa jauh kemampuan sahabat rumah belajar tentang materi ini, sahabat rumah belajar dapat mengerjakan kuis pada link di bawah ini. Mari berbagi, berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja,